Pagi luar biasa. Bingung nih caranya mau opening mau gimana nih guys. Bingung gue mau opening gimana. Kurang tidur nih kayaknya ya. Ya mau banyak ngomong, cuman kayaknya kita harus pindah tempat dulu. Jadi nggak di sini. Kita check out dulu ya guys. Check out dulu. Baru gue berani cerita sama kalian. Tapi kalau kalian takut sama patung-patung atau bentuk-bentuk yang mungkin agak seram gitu, atau juga nggak biasa dengan cara tidur yang kayak gini, mungkin bisa cari pilihan yang lain. Oke guys, tadi gue sempat bilang juga nggak berani ngomong ya ke kalian mengenai hotel. Tapi akan lebih nikmat kalau suaranya kayak gini nih kira-kira. Awalnya gue nggak merasakan sesuatu yang aneh dari hotel ini. Dan emang kita itu sebenarnya udah check-in lebih awal pas lagi nurunin barang, kemudian mau ke kamar, bawa-bawa barang itu dibantu sama kru atau staff dari hotel. Itu gue lihat ada penginapan di kiri. Itu yang kayak terbengkalai, depannya ada kayak kolam ya kelihatannya, tapi nggak kurus guys. Warnanya hijau kolamnya, kemudian banyak lumutnya. Di situ masih kayak oke, mungkin ini ketika pandemi banyak penginapan ya yang tidak diisi atau banyaknya turis yang tidak berani mampir, jadinya ya terbengkalai. Oke, kita next aja berjalan lagi. Ada kolam yang cukup besar. Di situ kalau gue lihat kolamnya terawat, airnya juga jernih dan bagus. Cuman anehnya ini kok kolamnya nggak wajar ya, ukurannya tuh seperti Olympic size, gede banget. Kemudian masuklah ke suatu bangunan, dan di bangunan itu terdiri ada beberapa kamar di dalamnya. Di bangunan ini ada kamar di dalamnya yang kita inepin. Dan ketika masuk ada patung yang menurut gue biasa tinggal di Jakarta nih. Ngelihat patung seperti ini itu agak spooky gitu ya, agak nggak biasa. Kita turun ke bawah lalu kita lihat ada seperti kepala babi di pintu. Itu seperti bel sebenarnya untuk mengetok bagian dalam, cuman bentuknya sama sekali gue juga asing. Oke, ketika masuk mungkin ini penginapannya konsepnya seni banget nih, artsy ya, cuman gue nggak se-artsy itu. Ketika masuk disajikan dengan bentuk kepala di situ ya. Kepala gue nggak paham nih apakah dewa ataukah yang disembah, gue nggak ngerti nih. Cuman bagi gue di sini agak mengerikan gitu ya. Begitu masuk ya bagus sih, dengan pemandangan kamarnya ke hutan. Ini nilai yang plus banget. Kalau dibilang kamarnya gimana bang, kamarnya puas. Kalau dilihat punya nilai yang menurut gue di atas ekspektasi ya. Dengan ya perabotan yang nggak murahan, bisa dibilang nih kayaknya high end nih. Kemudian setelah check-in dan naruh barang, rehat sebentar, kita naik ke Kintamani. Setelah selesai dari Kintamani, ini malam guys. Dari daerah Ubud naik ke villa, dan ini lokasi villanya itu agak sedikit masuk, nggak di deket jalan raya. Untuk kalian yang nginep di sini menggunakan kendaraan roda 2 atau jalan kaki atau naik sepeda, gue nggak saranin nih pulang terlalu larut karena jalannya bener-bener gelap. Gue bukannya menakut-takuti ya dari hal-hal yang begitu, tapi memang jalanannya ini karena gelap, gue takutnya rawan akan kriminal di situ. Karena kalau teriak pun kayaknya nggak ada yang denger nih. Ya apalagi minta pertolongan atau yang seperti apa ya. Cuman yang gue khawatirkan kalau misalkah yang begitu ya nggak kelihatan. Mudah-mudahan sih nggak ada nih guys. Ketika gue ke kamar di malam itu masih biasa aja. Sebelum sampai di kamar, sebelum sampai di bangunan ya yang tempat gue tinggal, itu ada bar di samping kolam dan ada beberapa bule-bule di situ yang sedang chill ya, sedang ngerokok-ngerokok. Karena udah terlalu malam, langsung aja istirahat ke dalam kamar. Setelah bebersih, kemudian Caca juga udah istirahat lebih dulu. Gue masih terjaga di situ ya, belum bisa tidur. Gue tidur tuh di posisinya di kiri, Caca di posisi yang kanan yang lebih dekat sama kaca menuju hutan ya. Mau istirahat tapi nggak bisa gitu. Udah gue coba kejamkan mata, udah berdoa juga, tapi kok ya nggak bisa tidur. Mata selalu tertuju ke depan tempat tidur. Pas banget di tempat gue tidur ya, yang di kiri. Ya, gue nggak biasa nih, gue tidur kondisinya begini, dan ini pas banget. Kayak selalu mata tuh
Ya distract ke situ sih. Mau tidur tuh kayak mau coba merilekskan badan tapi nggak bisa. Dan akhirnya inilah kekepoan gue kan. Ini hotel apa ya namanya? Akhirnya gue cek tuh tempat kita bermalam ini namanya Jungle View Luxury One Bedroom Suite with on bathroom. Ya, kira-kira begitu. Setelah gue juga kepo-kepo, gue lihat-lihat lagi karena nggak bisa tidur nih ya. Ratingnya di sini 4,5 dari 5. Ini cukup baik gitu kan. Tapi kok namanya aneh, biasanya orang menyewakan properti itu ada namanya. Seperti kayak Wisma, apa nih, Wisma Dieng misalkan begitu. Ya jelas lah ada namanya, tapi ini kok Jungle View aja gitu, luxury one bedroom. Nah gue teringat tadi ketika mau check-in, janjian sama resepsionisnya itu bilang, titik koordinat atau direction menuju lokasi itu adalah Eden Estate. Oke. Dari situ gue juga heran kenapa nggak dinama di Agodanya pakai nama Eden. Akhirnya gue kepo lah ya di Google, gue ngetik aja Eden Estate, loh tiba-tiba keluarlah nongol Eden Estate Ubud Horror seperti kalian lihat ini. Ya gue bingung kan kenapa kok, berarti ini adalah salah satu keyword yang sering orang search di Google. Setelah gue pencet dan kepo, keluarlah begini kan, warning stay away Eden Estate was Indigo Tree. Singkat cerita gue juga searching, namanya Indigo Tree juga. Ternyata dulu namanya sebelum Eden Estate namanya Indigo Tree, dan ada lagi nama-nama yang lain digunakan untuk properti ini. TripAdvisor ya, wah situsnya atau aplikasi. Setelah dibuka dari atas gue udah baca nih, Temple room, this place needs spiritual cleansing. Dari sini gue langsung merinding banget. Lu yakin nih yang gue tidurin ini ternyata bener. Caca udah tidur kan, gak gue bangunin gitu kan, gak mungkin, kasihan banget kan. Kayak bangun nih, ini ternyata horor banget. Masa tengah malam check out gitu kan. Jangan-jangan gak bisa keluar. Ngeri, sumpah. Gue diem aja, gue coba menjemin mata lagi, baca doa lagi, tetap masih merinding di situ. Ini gue merinding lagi nih guys. Kelihatan kan nih? Lo bayangin lo lagi baca ya di TripAdvisor atau di situs apapun itu, kemudian lo rasakan itu tempat lo tidur gitu. Gue coba menjamin, begitu bangun gue cek dulu tuh patung. Gue takutnya tiba-tiba pas gue lihat nggak ada, lihat kiri tiba-tiba nongol kan ya. Konyol, tiba-tiba dicep gitu. Aduh, terlalu banyak. Ngeri banget nih. Bukannya apa, gue takutnya udah kita sering-sering nonton horor nih, kita kejadian gitu kan. Malam tuh panjang banget itu rasanya, nggak kelar-kelar. Gue liat jam tuh detiknya tuh kayak lama banget gitu kan. Bener-bener ya konyol. Gue nggak mau nih, baru awal-awal dari perjalanan road trip di Bali nih ya, abis di situ gitu. Gue Caca tidurnya pules banget nih. Singkat cerita, pas di jam subuhan itu, gue masih tetap ngecek, coba ya ngebaca dari beberapa review di TripAdvisor. Dan ternyata ada juga yang mengalami hal bukan cuma gaib, tapi ada kayak fasilitasnya yang nggak mendukung. Seperti ada kolam di depan cottage itu meluap, lalu banjir di dalam villanya atau cottage itu. Ya nggak cuma lantai yang dibanjirin, tapi barang-barang dari turis internasional itu juga jadi basah. Bahkan ada yang sampai pindah ke villa lain ya, ke penginapan lain, booking untuk 3 tempat malam, tapi dia di malam pertama udah cabut ke villa atau penginapan lainnya. Ini menurut gue ternyata nggak cuma dari hal yang begitu, tapi dari yang fisik dan kasat mata pun nggak nyaman. Gua rasa di pagi itu udah cukup banget nih, nggak bisa tidurnya. Gua nggak mau berlama-lama di situ, sama Caca langsung cabut untuk ke Moisture Spoon makan di sana. Mungkin kalian juga penonton yang baru nonton di episode kali ini, kalian bisa nonton di episode sebelumnya, karena gue juga kemarin sempat ke Surabaya, dapat hotel yang sama-sama punya pengalaman nggak enak. Jadi di sana mati lampu. Ya aneh kan, hotel mati lampu. Ini jarang-jarang banget, dan ya itu pengalaman sebenar-benarnya guys. Jadi gitu aja video gue kali ini. Atau kalian punya pengalaman horor di hotel atau di mana lagi? Apa ada hotel yang perlu disambangin nih? Gak mau. Ya kalau ada, tulis aja, karena kita nggak akan datang. Karena kita jaga-jaga jangan sampai kena juga. Sumpah seseram itu. Jadi kalian tidur di hotel yang angker, atau kalian Mungkin tahu dari awal itu. Women yang Lah kamu nggak nyium dari awal kita masuk? Aku pikir emang orang Bali suka
suka pakai sayur. Oh, oke. Jadi begitu masuk itu mencium bau menyan, itu kayak dupanya dia deh. Iya. Ya. Kalau yang aku cium itu baunya ketika pas masuk ke bangunan, bukan masuk kamar. Iya. Nah, Masuk itu. bangunan. Oke, kalau itu Dari yang ada 2 patung di depan itu. tuh kan bener. Ini merinding lagi nih guys nih ya. Ini merinding lagi. Apakah kalian melihat? Ini merinding. Jadi memang begitu masuk ke bangunan itu lihat yang patung yang hadap-hadapan kan, kiri kanan. Itu gue juga nyium bau. Mungkin itu ya syaratnya atau buat sembahyang ya. Positif aja nih. Tapi gue nggak tahu kalau beneran ternyata adalah itu. Aneh sih penginapan kayak gini konsepnya. Dan gitu aja. Sampai berjumpa di episode berikutnya karena pasti akan ditayangin guys. Dan kamar ini udah di-review juga sama Caca di video lainnya. Jadi jangan lupa ditonton, di-subscribe dan nyalakan notifikasinya karena ada episode berikut dan berikutnya. Sampai berjumpa guys.